Hai, Assalamualaikum. Saya Diah Prabaningrum. Yuk kita belajar mengembangkan ide. Yuk kita mengenal materi lalu. Mengingat materi lalu. Materi lalu kita sudah belajar tentang kutipan. Apa sih kutipan itu? Kutipan adalah kalimat berreferensial. Cirinya ada nama, tahun, halaman, atau nama, tahun. Lah, kutipan dibedakan menjadi dua, langsung dan tidak langsung. Kalau kutipan langsung itu hanya kita copy paste dari sumber yang kita baca. Tapi kalau kutipan tidak langsung kita harus meredaksi ulang. Lah, karena kutipan langsung hanya copy paste dari sumber yang kita baca, maka kutipan langsung ada teknik khusus penulisannya. Tekniknya, ketika dia kurang dari 4 baris, dia masuk di dalam paragraf milik kita, kemudian ditambahi tanda kutip. Tapi kalau dia 4 baris atau lebih, dia menjorok ke dalam. Jadi semua tulisannya itu dipenjorokkan ke dalam mengikuti paragraf. Kemudian tanda kutipnya dihilangkan. Ada nama tahun atau nama tahun halaman. Tetapi kalau kutipan tidak langsung, dia tidak ada teknik penulisan khusus. Penulisannya langsung dimasukkan dan bergabung dengan paragraf kita dan diberi nama tahun atau nama tahun halaman. Lah, sekarang masuk ke pertanyaan. Apakah makin menggunakan kata-kata sulit makin bagus sebuah tulisan? Jawabannya, bagus dan tidak itu relatif. Namun, tulisan yang memiliki tingkat keterbacaan yang tinggi dan penyampaian gagasan secara padu dan fokus pada topik tertentu akan mudah dipahami pembaca, sehingga maksud penulis dapat tersampaikan. Terus kemarin ada pertanyaan lagi, bagaimana agar dapat menulis? Jawabannya adalah menulis dan nikmati prosesnya. Namun kita juga dapat kok belajar hal-hal teknis untuk mengembangkan ide kita. Lah, gimana cara mengembangkan ide? Yang pertama bisa tulis ide dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus. Yang kedua, tulis dengan pemberian contoh. Yang ketiga, tulis dengan menampilkan fakta-fakta. Yang keempat, tulis dengan pemberian alasan-alasan. Yang kelima, tulis dengan perbandingan. Yang keenam, tulis dengan definisinya, yaitu definisi luas. Yang ketujuh, tulis dengan mencampurkan beberapa teknik di atas. Jadi, teman-teman ada yang bertanya juga. Ada yang bertanya seperti ini, apa bedanya contoh dengan fakta-fakta? Lah, fakta-fakta juga bisa menjadi contoh, tetapi contoh itu sendiri juga bisa hasil dari imajinasi. Artinya hasil dari simulasi pikiran. Maka itu sebenarnya tidak terjadi, tapi kita mencontohkan itu diperbolehkan. Lantas, gimana nih kalau kita sudah melakukan itu terus tiba-tiba ide kita mandek? Lah, kita ada trik lagi nih, ada 5 trik yang bisa kita gunakan. Yang pertama, gunakan pronominalisasi. Yang kedua, gunakan penominaan. Yang ketiga, gunakan konjungsi. Yang keempat, gunakan repetisi. Yang kelima, gunakan ekuivalen leksikal. Trik ini bisa dipilih salah satunya dan tidak harus urut. Baiklah, kita akan segera memasuki contohnya. Pronominalisasi, yaitu penggantian nama seseorang. Contohnya gini, Chomsky menelaah hubungan media dengan kekuasaan. Chomsky-nya diganti kata ia. Ia mengatakan bahwa ada hubungannya antara media massa dengan kekuasaan pemerintah. Nah, jadi nggak mandek kan tulisannya? Selanjutnya, penominaan. Penominaan yaitu menggantikan verba dan dijadikan sebagai nomina. Contohnya seperti ini. Ia mengatakan bahwa ada hubungan antara media massa dengan kekuasaan pemerintah. Kata hubungan itu kan merupakan suatu verba hubungannya gitu. Lah, dia dijadikan nomina atau dijadikan subjeknya. Hubungan tersebut dapat kita lihat dalam kegiatan perpolitikan di sekitar kita. Contohnya, banyak kampanye politik menggunakan media massa. Selanjutnya, kita dapat menggunakan trik penambahan konjungsi. Tadi kita sudah membacakan kalimat yang dari hasil penominaan. Jadi langsung aja ya saya bacakan kalimat yang berhasil diimbuhkan karena dengan menambahkan konjungsi. Di sini saya memilih konjungsi oleh karena itu. Oleh karena itu, banyak pemilik media massa yang berlomba-lomba bekerja sama dengan partai politik tertentu. Itu cara menambahkan konjungsi kemudian membuat ide kita terus berkembang. Lanjut ke teknik lain yaitu repetisi.
Repetisi adalah pengulangan. Jadi di sini saya memilih kata media massa untuk saya ulang. Tadi kan oleh karena itu banyak pemilik media massa yang berlomba-lomba bekerja sama dengan partai politik tertentu. Menurut data survei bla 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 bla, 80% pemilik media massa di Indonesia telah menunjukkan kecenderungan untuk mendukung salah satu paslon dari partai politik A. Nah, itu contoh dari saya menggunakan teknik repetisi. Teknik selanjutnya yang bisa dipakai adalah equivalent leksikal. Equivalent leksikal adalah melihat padanan kata. Misalnya partai politik A disebut partai ungu, maka hal tersebut bisa kita lanjutkan lagi. Hal tersebut terlihat saat paslon dari partai ungu melakukan kampanye. 80% media mengisahkan visi misi dengan sudut pandang kebermanfaatan rakyat dan terlihat mengunggulkan paslon tersebut. Terima kasih, terus berproses dan berkarya, dan sebenarnya masih banyak sekali teknik-teknik lainnya. Dadah!